tadi kan kita sudah sama-sama sepakat ya bahwa kasus ini menjadi perhatian publik. Publik itu marah dan tidak percaya kepada Polri ketika melihat bagaimana proses penangkapan Peggy, bagaimana bukti-bukti yang dijabarkan itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Nah, Anda melihatnya Polri itu sudah ada krisis manajemen tidak dalam penanganan kasus ini, atau menurut Anda ini sesuatu yang biasa-biasa saja sehingga tidak perlu ditangani dengan serius? Enggak dong, harus serius. Anda melihatnya bagaimana strategi polisi menghadapi kasus ini sudah cukup serius? Hari ini tidak datang ke pra-peradilan? Untuk kasus kami ya? Iya. Tidak serius. Saya katakan tidak serius. Makanya saya bilang, ini tidak hadirnya di dalam persidangan tadi, ia terulang lagi seperti kasus 2016. Dilakukan oleh Kapolda Kapolda Jawa Barat. Kalau memang Kapolda care terhadap perkara ini, apalagi ini udah perintah presiden lu. Perintahkan anak buah lu. Ini kan saya bilang tadi, kenapa? Atau memang saya bilang tadi, Kapolda yang takut sama kuli bangunan. Tidak takut sama presiden, tidak takut sama Kapolri, tetapi takut sama kuli bangunan. Saya kan ini kuasa, saya datang ke sana itu kan dapat kuasa dari kuli bangunan. Maaf ya, bukan sama ini, dari si Peggy. Kenapa tidak datang? Apa permasalahan apa? Tanpa ada alasan. Nah ini saya sangat menyayangkan perkara ini. Tidak serius, kasihan lu. Ini nasib orang lu, Mbak. Nasib orang, kasihan. Pak Ugro, bagaimana ya situasi yang sebenarnya dinilai sebagai situasi krisis kepercayaan publik kepada polisi, tetapi di tengah-tengah krisis yang sudah semakin membesar ini, justru momen penting seperti hari ini tidak digunakan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Ya. Apa yang kira-kira terjadi di tubuh Polri, di tubuh Polda Jabar? Mungkin belum sampai tingkat melawan, bukan. Ini mungkin ragu-ragu aja. Ragu-ragu untuk hadir itu aja. Makanya saya bilang penyidik itu ceroboh tidak sih Pak Ugro kalau seperti ini? Kalaupun ragu-ragu, paling tidak ada penjelasan tidak dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk statement kepada media mengapa tidak hadir sampai saat ini dari jam 9 pagi tidak ada statement apapun loh Pak Ugro. Ya ini menarik, harusnya ada ahli psikologi ya Pak Reza ya. Ragu-ragu seseorang itu biasanya menciptakan kadang-kadang mau berbuat apa lupa. Tahu-tahu waktunya udah lewat seperti itu kan, berapa menit, 45 menit tadi kan. Jadi menurut saya kesengajaan tidak ada tapi ragu-ragu sehingga waktunya kemakan 45 menit. Kita lihat perkembangan hari kedua nanti para peradilan seperti apa. Jadi mudah-mudahan tidak ragu-ragu lagi seperti itu kan. Sama kalau saya mengemudikan mobil, kalau ragu-ragu tahu-tahu putar jembatan Semanggi sampai bisa 4 kali di situ. Jadi orang dalam keadaan kosong. Pak Ugro gitu tidak membaca bahwa ini sengaja atau seperti kata Pak Marwan mau melecehkan, itu tidak ada ya? Ya kalau sengaja ya kurang baik lah. Nanti kalau bilang kurang bagus ya. Tapi kalau saya melihat di sini ada keraguan-raguan, kira-kira bagaimana pra-peradilan. Tapi mudah-mudahan hari kedua nanti nggak ragu-ragu lagi lah. Hari kedua kita harus tunggu minggu depan tapi Pak Ugro. Iya kan nggak tahu berturut-turut tapi. Iya, seminggu, Pak. Senin, ya, Senin depan, 1 Juli ya. Iya, berarti klien kami seminggu lagi kan ditahan pertama ini kan? Iya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya adalah Pak Marwan, bisakah publik percaya atau bisakah Anda sebagai kuasa hukum Peggy yang saat ini akan menghadapi pra-peradilan percaya bahwa polisi dalam hal ini Polda Jabar akan bertindak profesional dan hadir di sidang pra-peradilan berikutnya? Semoga ya. Kalau saya tetap punya berharap. Saya berharap mereka datang, insya Allah. Semoga ya, semoga. Kalau Pak Ugro? Ya seharusnya hadir. Jadi jangan ragu-ragu lagi, ya kan? Kalau kita dulu di pendidikan akabri ada ragu-ragu mundur gitu. Nah, ini jangan ragu-ragu maju gitu. Saya membayangkannya kalau ragu-ragu tuh ada sesuatu yang baru yang kemudian membuat mereka agak takut untuk kemudian maju. Benar tidak kira-kira? Ya ragu-ragu menurut saya itu mungkin belum sempurna gitu di situ aja. Belum lengkap lah gitu aja. Masih ada yang dibutuhkan di situ aja. Okay. Kalau ragu-ragu itu Mbak, ya biasanya ragu-ragu itu tidak percaya diri. Kalau tidak percaya diri berarti ada kekurangan. Nah, lebih baik tadi, ragu-ragu kembali.
Nah, kalau di lembaga pendidikan itu ragu-ragu kembali. Lebih baik kembali. Lebih baik SP3 kan. Itu aja kok. Itu harapan Anda ya, Pak Marwan? Di Iya SP3 saja? Di SP3. Itu akan memalukan tidak Pak Ugro kira-kira kalau SP3? Ya begini, makanya tidak ada yang malu atau tidak ada yang merasa wah saya menang, nggak ada. Jadi ini hanya menguji bagaimana prosedur di hukum acara pidana dalam menentukan seorang tersangka atau menahan seseorang di situ. Jadi ya karena diatur di hukum acara pidana ya ikuti saja, nggak ada masalah. Jadi manusia itu kan tepatnya yang lupa. Kalau sempurna milik Allah, kita nggak sempurna seperti itu. Jadi jangan ada perasaan wah nanti malu dipidana, nggak usah, nggak ada perasaan itu. Nah, ini kan biasa dalam satu prosedur hukum seperti itu. Mudah-mudahan itu ada di benak para penyidik, di benak Polda Jabar, di benak para Kadif Humas yang akan bicara di depan publik bahwa tidak harus kemudian berpikir ini adalah kalah menang dan malu atau tidak malu begitu ya Pak Marwan. Saya tambah dikit Mbak ya. Boleh. Saya mau bertanya ke mantan Wakapolri. Mohon izin, Jenderal, ini kemarin waktu pemeriksaan psikologis itu, keterangan dari si Peggy ini, Peggy disuruh untuk sidik jari di lembarannya kosong. Ini buat apa ini? Tanpa melibatkan kami. Pas ditanya oleh teman kami yang pengacara, ini tadi kenapa? Dia bilang tidak pernah kata penyidiknya. Padahal itu benar-benar pakai sidik jari. Itu tidak didampingi pengacara? Tidak ada pengacara. Nah maksud saya kan ada apa sih? Atau mau ada dusta di antara kita? Apa masih seperti ini terus dipertahankan? Ini loh. Ya. Seperti ini makanya Mbak. Ya. Jadi bagi saya ke depan, mimpi saya itu setelah saya pensiun ya, Purnawirawan, itu para penegak hukum ini kan ada pengacara, ini penegak hukum ya, pengacara, kemudian penyidik, jaksa penuntut umum, hakim mimpin sidang ini itu setara, sederajat. Jadi jangan ada lagi yang merasa bahwa lebih rendah diri, jangan, ini setara. Jadi komunikasi harus dibangun seperti ini. Jadi kalau ada pengacara datang ya polisi, penyidik ya, menyediakan kopi, roti, tidak dan perlu sebagainya. alergi ya Pak Ugro ya? Itu sudah hubungan apa dalam penegakan hukum itu seperti itu. Ini 4 ini pendidikan semua nih di situ. Ya. Bahkan kalau kami Mbak ya selama ini kami seakan-akan kayak dianggap musuh. Iya. Iya, ini menjadi seperti itu, bukan jadi sahabat, jadi kayak dianggap musuh ya. Padahal kami kan mau bersinergi, ayo kita sama-sama kita buka. Baik. Gitu loh. Baik, kita akan sama-sama saksikan perkembangan kasus ini minggu depan. Seperti apa kira-kira, mudah-mudahan memang sesuai harapan Pak Ugro, Pak Marwan, bahwa Polda Jabar akan benar-benar hadir seperti janjinya yang mengatakan sudah siap dengan menghadapi pra-peradilan. Tapi kita akan sama-sama lihat bagaimana perkembangannya di minggu depan. Terima kasih Pak Ugro dan juga Pak Marwan untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Saya Tasya Lutmila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.